Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun berada, semoga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian fikih ruqyah dari kitab fikih ruqyah, diagnosa, terapi, dan hukum. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada masalah diagnosa penyakit atau gangguan. Ini masih dalam bab marqi minhu atau penyakit-penyakit atau gangguan yang dapat diatasi dengan ruqyah syar'iyah. Dalam hal diagnosa penyakit, ini hal yang sangat penting dalam proses terapi. Ini langkah pertama yang sangat menentukan. Apabila diagnosanya tepat, maka keberhasilan untuk mengatasi gangguan tersebut itu lebih memungkinkan. Tapi apabila diagnosa salah, maka tentu langkah-langkah yang diambil pun akan mengalami kekeliruan, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka diagnosa ini sangat berguna untuk menelusuri sebab-sebab gangguan dan kondisi pasien ya sebelum terjadinya gangguan tersebut. Jadi mesti ada kemampuan ya untuk menelusuri sebab-sebab atau hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan tersebut. Nah, proses diagnosa ini juga bisa terjadi di saat ruqyah berlangsung. Artinya apa yang kita lihat dan kita saksikan dalam proses ruqyah itu bisa menjadi sebuah diagnosa yang akan menyimpulkan bahwa pasien itu adalah terkena gangguan ini atau itu. Bahkan sampai proses ruqyah berakhir pun, setelah selesai, di situ pun kemungkinan bisa kita melakukan diagnosa ya terhadap gangguan pasien. Jadi diagnosa ini dalam proses ruqyah tidak hanya sebelum ya, jadi meliputi sepanjang proses ruqyah, bahkan setelah dilakukannya ruqyah. Nah, dalam proses diagnosa ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah usia. Orang yang sedang diruqyah usianya berapa? Ya, karena anak kecil, remaja, orang dewasa, kemudian orang sepuh atau orang tua itu terkadang memiliki perbedaan ya, baik perbedaan kondisi fisik maupun kondisi mental. Jadi seorang terapis ya, dia akan bisa menilai ya sejauh mana pasien merasa apa yang dialaminya itu, apakah itu sebuah penyakit medis misalnya, atau memang itu penyakit non medis. Nah, begitu juga ketika kita telusuri ya histori daripada penyakit, kapan mulai dan apa sebabnya. Maka di sini setiap usia pasien
itu akan menentukan ya keputusan yang dapat kita ambil ya untuk menentukan sebuah penyakit, apakah penyakit medis atau non medis. Nah, kalau dia non medis, apakah itu gangguan jin biasa atau sihir atau ain. Kalau medis pun, apakah itu fisik atau fisikis atau psikologis ya. Nah, maka perlu seorang terapis itu memandang secara berbeda ya satu pasien dengan yang lain dari segi usianya. Nah, yang kedua, jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu jelas berbeda. Dalam menyikapi sebuah kenyataan atau kejadian antara laki-laki dan perempuan jelas ya bisa dibedakan penyikapan mereka. Seorang perempuan lebih mengedepankan perasaan, laki-laki lebih mengedepankan logika. Nah, terkait dengan masalah gaib, gangguan jin, sihir dan sebagainya, nah itu perempuan biasanya lebih dominan, mudah terganggu karena seperti yang pernah disampaikan, aspek biologis, aspek kejiwaan, sosial dan sebagainya itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian seorang atau jumlah perempuan itu sangat mendominasi ketimbang laki-laki. Nah, jadi perkara jenis kelamin ini sangat penting untuk diperhatikan, dan seorang terapis tidak bisa menyamaratakan antara seorang pria dengan wanita walaupun keluhan dan pengalaman yang mereka rasakan itu sama. Bisa saja kasus sama tapi hasilnya berbeda. Demikian pula status sosial. Ya, status sosial ini meliputi status menikah atau belum menikah. Kemudian lajang atau duda, gadis atau janda, kemudian miskin atau kaya. Ya. Ini status sosial juga sangat mempengaruhi kondisi psikis dan juga fisik. Ya. Jadi kadang ada hal-hal yang dialami oleh orang-orang muda, anak-anak muda, tapi ketika kita hadapkan kepada orang-orang yang sudah berumah tangga, itu bisa saja hasilnya berbeda. Jadi dalam diagnosa ini kita mesti cermat, ya. Jadi tidak bisa semua disamaratakan. Nah, demikian juga misalnya begini, ya, anak muda tidak mungkin ya dia terserang sihir tafrik, ya, sihir perceraian, ya. Tapi kalau sihir ta'til, sihir di mana dia tidak mau menikah atau belum ada jodoh, nah itu mungkin. Nah, jadi ada hal-hal yang khusus bisa menyerang anak muda, dan ada yang khusus mengenai atau menyerang orang-orang yang sudah berumah tangga. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, status sosial nih. Kemudian yang paling penting adalah masalah ibadah. Nah, masalah ibadah ini sangat penting sekali ditanyakan kepada pasien, karena berkaitan langsung dengan masalah kedekatannya dengan Allah. Jadi kalau seseorang rajin ibadah,
selalu tunduk dan taat kepada Allah, jauh kemungkinan dia akan mengalami gangguan-gangguan jin ya, atau gangguan mental dan sebagainya ya. Maka di sini harus kita sebagai seorang terapis menyampaikan beberapa pertanyaan ya kepada pasien. Misalnya, apakah Anda sholat ya? Nah, ini perlu ditanya. Kemudian apakah Anda menjaga sholat 5 waktu ya? Ada orang sholat tapi tidak 5 waktu, artinya sholatnya istilahnya bolong-bolong. Kemudian baca Quran, apakah dia sering baca Quran, apakah melakukan zikir pagi petang, kemudian apakah ketika mendengarkan ayat-ayat Quran dadanya terasa sesak atau terasa panas, berdebar dan sebagainya. Apakah kemudian kalau sholat itu dia berjamaah di masjid atau sendiri di rumah, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan ibadah perlu kita tanya ya, seiring dengan keluhan-keluhan yang disampaikan. Nah, ini sangat penting ya, karena bagaimanapun nantinya ketika dalam masalah ibadah ini seorang pasien mengalami kelemahan, itu menjadi jalan dakwah bagi kita untuk menanamkan sebuah semangat ya, menanamkan semangat untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, walaupun kesembuhan belum dapat diraih sepenuhnya, tapi ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sholat, itu sudah bisa dilakukannya. Ini yang sangat penting. Jadi ibadah ini hal yang menjadi target utama kita dalam terapi ya. Jangan kemudian hanya berbicara tentang sembuh secara fisik ya, dari gangguan jin maupun sihir dan sebagainya, tapi kemudian kita lupa untuk mengajak pasien kita meningkatkan ibadah dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin lain yang perlu kita tanya adalah mengenai tempat dan waktu. Ya, ketika seorang pasien mengalami keluhan-keluhan tertentu, maka kita tanya itu di mana biasanya beliau mengalami ya. Misalnya seorang perempuan sering merasa tidak suka kepada suaminya, atau sebaliknya seorang suami tidak suka kepada istrinya. Tapi itu hanya terjadi saat mereka di rumah. Adapun ketika mereka keluar ya, atau berada di tempat lain, mereka baik-baik saja, bahkan lebih romantis dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa masalah yang dominan terjadi sebenarnya ada di rumah yang mereka tempati. Nah, maka di sini nanti kita tidak hanya cukup meruqyah suami istri, tapi juga perlu meruqyah tempat yang mereka huni. Nah, kemudian ada juga seseorang mengalami gangguan saat berkumpul atau setelah berkumpul dengan teman-temannya, atau setelah berkumpul dengan komunitas yang dimasukinya ya. Maka kemungkinan hal ini disebabkan oleh gangguan ain, karena di dalam sebuah perkumpulan tentu akan muncul sesuatu yang mendorong seseorang terhadap orang lain untuk iri, dengki, atau sebaliknya menyanjung atau memuji ya, tanpa mengiringinya dengan doa keberkahan atau tabrik. Nah, jadi di situ nanti kita bisa
memutuskan bahwa ini adalah penyakit ain, ya, atau gangguan hasad dan sebagainya. Nah, jadi harus ada kejelasan, ya, atau diagnosa terhadap waktu dan tempat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan, misalkan bilakah Anda mulai merasakan gangguan ini, di mana biasanya Anda merasakan hal ini, di rumahkah atau tempat kerja dan sebagainya, atau Anda mengalami ini setelah berkunjung kemana dan sebagainya. Nah, waktu yang dapat Anda ingat saat kejadian pertama yang terjadinya gangguan itu kapan, ya kan? Atau Anda mengalami ini setelah melakukan apa, atau setelah melakukan perjalanan kemana, ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa juga kemudian kita menanyakan hari-hari apa saja dan di mana saja Anda merasakan munculnya gangguan ini, atau bertambah sakitnya keluhan-keluhan Anda ini. Nah, ini hal-hal yang saya kira sangat perlu ditanyakan, ya, dalam hal diagnosa gangguan yang dialami seseorang. Begitu juga dalam kondisi ketika tidur dan ketika jaga, ya. Nah, itu perlu kita tanya juga. Apakah misalnya Anda merasakan tubuh Anda bergetar, ya, ketika jaga sering bergetar, atau merasakan berat di bagian belakang kepala, apakah Anda merasa sakit perut, susah buang air, ya, apakah mengidap penyakit asam lambung dan sebagainya, ya. Karena dalam konteks gangguan asam lambung ini, banyak orang awalnya merasa dia mengalami gangguan jin. Karena orang yang mengalami asam lambung biasanya timbul rasa takut, kecemasan, sedih dan sebagainya. Nah, dan orang ketika merasakan hal seperti ini, yang mereka pikirkan adalah ini bukan gangguan medis, tapi adalah gangguan non medis, gangguan jin, sihir dan sebagainya. Nah, seorang terapis yang tidak berpengalaman ketika diajukan keluhan-keluhan seperti ini, maka dengan serta-merta dia akan memvonis bahwa si pasien ini adalah gangguan jin atau sihir. Padahal bisa saja itu akibat dari asam lambung yang dialaminya. Nah, begitu juga ketika mengalami mati rasa di bagian tubuh tertentu. Nah, itu perlu ditanyakan kepada seorang pasien. Nah, ketika dalam kondisi tidur, kita juga perlu bertanya kepada pasien, apakah sering terbangun, apakah seolah-olah ada yang membangunkan dia saat tidur. Kemudian ada juga yang mengalami kesulitan bangun tidur. Apakah Anda selalu mimpi buruk? Kalau mimpi buruknya seperti apa? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini perlu, ya, dipertanyakan. Jadi jangan kita mudah, ya, untuk memvonis seseorang. Jadi dalam beberapa hal, ya, mimpi juga menjadi alat diagnosa atau kondisi yang bisa digunakan sebagai diagnosa dalam mengatasi gangguan jin atau sihir dengan ruqyah syar'iyah. Ada orang yang selalu mimpi basah, bisa saja disebabkan oleh adanya jin yang mencintainya dan sebagainya. Kesulitan tidur, ya. Kemudian sering seperti jatuh dari ketinggian. Nah, ini perlu kita tanya kepada seorang pasien dalam proses diagnosa. Begitu juga kondisi psikis kejiwaan, ya. Jadi ini perlu ditanyakan, apakah misalnya dia merasakan ada perubahan sikap,
dengan pasangannya, ya, atau dia merasa curiga atau berpikiran buruk. Nah, kemudian apakah dia suka menyendiri, ya, atau suka marah dan sebagainya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu ditanya saat kita melakukan diagnosa. Tetapi tidak semua apa yang saya tulis di sini, ya, itu mesti ditanya. Artinya dalam konteks berhadapan dengan pasien, kita lebih mudah sebenarnya untuk memfokuskan kemana arah diagnosa yang kita inginkan, agar tercapai, ya, tujuan yang lebih baik, ya, dalam hal menangani kasus tersebut. Jadi di sini ada juga kondisi sosial, ya kan, harus tanyakan, nanti bisa dilihat, ya, pada halaman 317, ya, di mana di sini ada hal-hal yang perlu, ya, kita tanya di saat kita melakukan diagnosa kepada pasien. Kondisi khusus berkaitan dengan perempuan, seperti haidnya lancar atau tidak, seperti haidnya mengalami gangguan atau tidak, ya, apakah kemudian juga ada merasakan sesuatu yang aneh pada rahimnya dan sebagainya. Nah, saya kira dalam hal diagnosa ini kita perlu cerdas, ya, perlu mendalami kondisi pasien dengan baik, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan realita yang dialami oleh pasien. Jangan sampai kita terlalu mudah mengatakan ini gangguan jin, ini gangguan sihir, ini gangguan ain dan sebagainya. Bahkan termasuk juga memvonis ini gangguan medis, ya, psikis dan sebagainya, padahal bisa jadi itu gangguan jin. Nah, oleh karena itu, ya, perlu nanti kita diskusikan lagi, ya, beberapa hal dalam konteks diagnosa gangguan penyakit. Nah, insyaallah nanti berikut ini kita akan fokus kepada diagnosa gangguan sihir pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan pencerahan agar dalam hal menangani kasus-kasus gangguan melalui ruqyah syar'iyah, kita jangan lupa untuk melakukan diagnosa secara utuh dan secara menyeluruh, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.